Nah, karena kita tidak bisa memastikan ini akan berakhir kapan, uh, dan sementara proses sudah berjalan, hampir setengah perjalanan dari pilkada ini kan sudah berjalan. Soal partisipasi ini ternyata memiliki level turunannya lagi, Kang Saan. Di mana ketika keinginan seseorang untuk memilih gitu, untuk para usia-usia yang rentan misalkan, itu ternyata bisa terambil haknya ketika situasi bencana ini. Kenapa? Karena mereka tidak punya akses yang lebih untuk memilih. Halo, selamat sore. Apa kabar? Ada Kang Saan Mustafa. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik. Apa kabar, Mbak Jessica? Iya, baik. Di sini kita juga ada Edward Gani. Seperti biasa dalam Pilkada Series, ada pengamat politik. Ini Kang Saan sama Gani akan berada dalam satu frame yang sama nih. Ya, Mas Gani, apa kabar? Ya. Halo Mas, baik, kabar baik. Banyak yang mendesak agar pilkada ini sebaiknya ditunda karena angka penyebaran COVID-19 belum bisa ditekan gitu sampai sekarang. Mungkin Kang Saan bisa menjelaskan apa alasan sebenarnya pilkada ini tidak bisa ditunda gitu dan harus tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan tanggal 9 Desember nanti. Ya, pertama memang kenapa kita tunda, kita juga belum punya kepastian ya terkait dengan COVID ini kapan akan berakhir, dan tidak ada satupun misalnya institusi yang resmi itu bisa memastikan COVID ini akan berakhir, bahkan di negara secara global ya, negara-negara yang lain. Nah, karena kita tidak bisa memastikan ini akan berakhir kapan, dan sementara proses sudah berjalan, hampir setengah perjalanan dari pilkada ini kan sudah berjalan. Yang kedua, kita juga membutuhkan bukan hanya bagaimana mengatasi pandemi, tapi juga bagaimana kita ke depan itu bicara pasca pandemi, recovery kan itu loh. Nah, karena pasca pandemi ini banyak sekali dampak yang terkena, terutama sektor ekonomi sudah pasti, yang lain-lain. Nah, itu membutuhkan sebuah kepemimpinan di daerah yang legitimasinya kuat dan juga dia punya punya power secara kepemimpinan juga kuat. Nah, ini alasan-alasan kenapa pilkada ini tetap diteruskan, selain juga kita komparasikan dengan negara-negara di dunia yang melakukan pemilu, yang mereka rata-rata juga tetap melanjutkan, karena memang tadi pandemi ini belum tahu kapan akan berakhir. Nah, inilah alasan-alasan kenapa pilkada itu tetap dilanjutkan. Memang apa yang dikatakan Kang Saan itu ada poinnya, ada benarnya juga sebenarnya dalam beberapa level tertentu. Yang pertama soal kepastian tadi. Kepastian ini memang tidak hanya untuk pemilih gitu ya, karena kan kalau dalam pemilu yang penting adalah kita ingin mengganti atau ingin menghukum siapapun yang memimpin gitu dari performanya. Jadi sebenarnya yang paling penting itu si pemilih ini sebenarnya. Kita berikan mereka kepastian memang akan ada pergantian kepemimpinan. Tapi tidak hanya si pemilih, tapi kepastian ini juga dibutuhkan bagi si calon, si kandidat, dan juga baik itu petahana maupun mereka yang ingin gitu menjukir-balikan si petahana ini. Jadi kepastian tanggal itu pertama-tama harus ada. Saya ingin memberikan highlight juga tadi, benar yang dikatakan Kang Saan juga bahwa memang ada banyak juga negara di seluruh dunia yang tetap menjalankan pemilu di masa pandemi. Tetapi memang ada juga yang menunda, tapi ketika sudah ditunda beberapa bulan, mereka tetap menjalankannya, Jess. Kalau yang dari data yang kami catat, ada sekitar misalkan 40 pemilu itu yang sudah terjadi di seluruh dunia, itu di saat masa COVID ini. Tetapi mungkin pertanyaannya kemudian adalah, tadi dalam poin komparasi itu, apa yang bisa kita pelajari dari negara lain? Poin-poin mitigasi apa sih sebenarnya yang membedakan negara itu siap menjalankan pemilu dibandingkan dengan negara-negara lain yang mungkin sampai saat ini memilih untuk tidak menjalankan pemilu gitu.
Ada beberapa alasan atau pertimbangan kenapa pemerintah, DPR dan juga penyelenggara pemilu tetap menyelenggarakan pemilu yang awalnya sudah bergeser sedikit dari jadwal awal 23 September kalau saya tidak salah, Kang Saan benar? Ya, Kemudian kita udah menunda sebenarnya. Ya, tapi Kang Saan, bisakah ada jaminan yang diberikan kepada publik, jaminan bahwa pilkada serentak yang akan dilaksanakan di 270 daerah ini justru tidak akan membuat ledakan penyebaran COVID-19? Seperti yang dikhawatirkan beberapa terakhir. Ketika kita memastikan menunda pilkada dari tanggal 23 September ke 9 Desember, kita juga meminta ketika kita mau menentukan tanggal, kita juga meminta KPU ya untuk melakukan simulasi terkait dengan kira-kira waktu yang pas untuk dilakukan kembali tahapan pilkada ini kapan, kan gitu. Kita sudah meminta dan KPU juga sudah memberikan opsi-opsi yaitu Desember dan kita pilih Desember. Nah, ketika kita menentukan bersama-sama menentukan bulan Desember tanggal 9, kita juga sudah meminta ke KPU dan juga ke pemerintah itu soal jaminan. Jaminan dalam hal yang kita minta tentu jaminan keselamatan masyarakat juga dan juga terkait dengan kualitas demokrasi ya. Kualitas demokrasinya kita juga minta tidak boleh menurun. Nah, maka ketika itu disanggupi dan sama-sama akan sanggup menjaga keselamatan masyarakat, kita turunkan itu dalam bentuk PKPU. Jadi kita minta PKPU itu yang disesuaikan dengan protokol COVID-19 secara detail. Nah, yang kedua jaminan terkait dengan kualitas demokrasi. Kita ingin di dalam setiap tahapan proses pilkada ini prinsip-prinsip demokrasi itu bisa diterapkan. Nah, yang berikutnya juga terkait dengan soal partisipasi. Jadi partisipasi juga harus tetap tinggi, tapi bukan yang dimobilisasi, tapi yang memang berdasarkan kesadaran bahwa masyarakat memang menginginkan sebuah proses politik dalam pilkada ini yang benar-benar berkualitas. Ya, baik. Dari Gani mungkin ada catatan apa tadi berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Kang Saan? Apakah sudah bisa memenuhi kaidah-kaidah atau standar-standar kira-kira yang selama ini cukup dikhawatirkan oleh publik gitu? Iya, Jess, terima kasih. Jadi dari yang disampaikan Kang Saan ini ada beberapa catatan dari saya ya, catatan kritis. Yang pertama adalah soal jaminan untuk menjaga kesehatan ini. Memang sampai saat ini yang kami dapati gitu ya, dan yang beredar di publik adalah bentuknya himbauan dan juga mungkin peraturan yang sudah dibuat agar sanksi itu lebih tegas gitu ya. Tapi mungkin sebenarnya ada yang kami harapkan sebenarnya ada yang bisa lebih dibanding itu yang bisa dilakukan gitu ya. Pertama soal jaminan menjaga kesehatan. Apa saja sebenarnya detail dari jaminan itu? Akan tetapi, Jess, apabila kita hanya terpaku pada protokol yang lumrah gitu ya, yang day to day basis gitu, yang kita semua juga sudah tahu, selama ini pun bahkan evaluasinya masyarakat dan juga bahkan elit-elit juga ya, kecenderungannya adalah masih tidak mematuhi protokol bahkan untuk kegiatan sehari-hari saja nih gitu. Apalagi nanti untuk situasi yang eventual seperti pemilu. Lalu juga yang penting mungkin bagi kami adalah adanya ide-ide rekayasa teknis pelaksanaan yang rasanya sampai sekarang ini belum banyak kita dengarkan ide-ide itu, Jessica. Dan tadi soal partisipasi pemilih. Soal partisipasi ini ternyata memiliki level turunannya lagi, Kang Saan. Di mana ketika keinginan seseorang untuk memilih gitu, untuk para usia-usia yang rentan misalkan, itu ternyata bisa terambil haknya ketika situasi bencana ini. Kenapa? Karena mereka tidak punya akses yang lebih untuk memilih. Kita belum berbicara protokol secara detail, misalkan orang-orang yang terkarantina, orang-orang yang harus di rumah sakit dan sebagainya, dan orang-orang yang takut keluar rumah. Studi literatur kami juga menemukan fakta empirik bahwa partisipasi di pemilu lokal gitu ya, pemilu lokal di Prancis itu menurun dibandingkan pemilu sebelumnya. Meskipun dalam beberapa negara seperti Korea Selatan dan Jerman misalkan, justru partisipasinya naik, Jess, di saat pandemi COVID.
Kenapa? Karena ada rekayasa. Mereka melakukan early voting dan juga ada yang melakukan pos gitu, metode-metode lain. Nah, hal-hal ini sebenarnya yang inovasi-inovasi rekayasa institusi dan teknis ini yang belum kita dengar sampai saat ini dan waktu semakin pendek untuk membicarakannya sebenarnya. Apakah opsi tadi seperti yang dijelaskan oleh Gani, Kang Saan, itu menjadi bagian juga yang cukup menjadi perhatian dari DPR yang disampaikan kepada pihak penyelenggara pemilu dalam hal mereka menyusun regulasi yang baru atau menyesuaikan regulasi yang baru? Ya, itu sudah kita bicarakan, mungkin terkait dengan soal sosialisasi ke publiknya yang belum masif. Pertama, kita mengurangi jumlah TPS daripada umumnya pilkada. Dari umumnya pilkada, jumlah TPS itu 800 pemilih per TPS. Kita kurangi menjadi 500 per TPS. Dengan demikian jumlah TPS semakin banyak kan itu. Itu juga salah satu upaya kita untuk menghindari soal penumpukan di TPS ketika pada pelaksanaan hari H-nya. Kan di dalam Undang-Undang 10 tentang Undang-Undang Pilkada itu memang eksplisit bahwa waktu pemilihan itu dimulai jam 7, diakhiri jam 13.00. Nah, waktu itu kita simulasikan rasanya tidak cukup kalau misalnya waktu itu akan berkurang kalau kita menggunakan protokol kesehatan dengan tadi secara ketat, ada jarak, tidak ada penumpukan dan sebagainya. Waktu itu kita meminta untuk ditambah waktunya itu sampai jam minimal 15.00 supaya nanti pemilih datang ke TPS bergelombang. Nah, inovasi yang kita minta ke KPU adalah selain TPS konvensional di mana pemilih datang ke TPS, kita juga minta dilakukan TPS keliling. TPS keliling itu tadi yang Mas Gani sampaikan, mereka yang sedang di karantina, mereka yang isolasi mandiri, bahkan mereka yang memang terpapar COVID, mereka diisolasi di rumah sakit dan sebagainya, agar hak-hak politik mereka tetap tidak terabaikan, maka kita minta TPS keliling. Nah, yang kedua juga kita mengusulkan terkait dengan soal rekapitulasi elektronik ya. Walaupun di undang-undangnya tidak ada, tapi kita minta dimasukkan di dalam PKPU. Ini untuk apa? Ini untuk mempercepat agar hasil pilkada itu cepat diketahui. Jadi untuk mempercepat hasil pilkada. Jadi tidak lagi rekapnya secara berjenjang karena manual. Dari TPS itu bisa ke KPU kabupaten kota, bahkan bisa ke provinsi. Sehingga waktunya menjadi lebih cepat hasil dari pilkadanya. Ini juga sudah kita sampaikan ke KPU, bahkan terkait dengan soal yang lain-lain, misalnya terkait dengan soal penegakan hukum, terkait dengan soal sanksi, ini kita juga tegaskan. Bahkan DPR meminta itu sanksi lebih maju lagi, diskualifikasi terhadap pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan COVID secara sengaja dan berulang.